Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Isti'anah dari kelas A106. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence, saya akan mempresentasikan YouTube Kids. Baik, di sini saya akan membahas mengenai YouTube Kids. Artinya dulu ya. Nah, YouTube Kids itu apa? YouTube Kids itu adalah sebagai platform streaming video berbasis algoritma yang menyediakan konten ramah anak dengan sistem pengawasan ganda. Jadi, YouTube Kids ini adalah YouTube khusus untuk anak-anak dengan usia dari 2 tahun sampai 12 tahun. Kenapa khusus buat anak? Karena tujuannya biar anak nonton kontennya itu lebih aman. Adapun fitur-fitur unggulan YouTube Kids yang pertama itu adalah profil sesuai anak. Jadi di sini itu anak yang nonton YouTube ini, orang tua dapat mengatur kontennya sesuai dengan kelompok anak. Jadi contohnya ketika anak berusia 2 tahun, bisa ditontonkan nusa dan cara, mengenal warna dan lainnya. Kemudian fitur selanjutnya adalah kontrol orang tua yang lengkap. Fitur ini berguna bagi orang tua untuk mengawasi dan membatasi penggunaan aplikasi. Selanjutnya adalah konten yang udah difilter. Konten yang sudah difilter ini pada YouTube Kids, konten disaring secara otomatis oleh YouTube Kids agar tayangannya itu tetap aman untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah desain khusus untuk anak. Jadi pada YouTube Kids ini desainnya itu sangat menarik, yaitu berupa kartun, warna. Jadi untuk menarik anak-anak begitu. Kemudian selanjutnya itu bisa di semua perangkat. Jadi YouTube Kids bisa diakses di ponsel, di TV, maupun di tablet dan lain-lainnya. Fitur selanjutnya adalah iklan tanpa berbayar. Maksudnya adalah pada aplikasi YouTube Kids ini minimnya konten komersial. Selanjutnya adalah kontrol waktu tontonan. Jadi pada fitur ini orang tua dapat menyeting waktu agar anak tidak menonton terlalu lama. Contohnya, anak ketika mau menonton, orang tuanya itu menyetingnya terlebih dahulu, menyeting 15 menit. Maka ketika anak menonton sudah 15 menit, artinya layar ini akan mati sendiri karena sebelumnya sudah disetting begitu. Kemudian fitur selanjutnya adalah konten edukatif. Selain tontonan yang menarik, YouTube Kids juga menyediakan banyak video pembelajaran. Contohnya edukasi, pengenalan warna, dan lain-lain. Fitur selanjutnya adalah laporan konten tidak sesuai. Jadi pada fitur bagi orang tua ini untuk melaporkan atau memblokir video yang dianggap tidak pantas bagi anak-anak. Selanjutnya adalah perbedaan YouTube Kids dan YouTube reguler. Yang pertama, filter konten. Pada YouTube Kids, filter kontennya itu ada 3 lapis penyaringan. Yang pertama, algoritma, yang kedua, manusia, dan yang ketiga, orang tua. Pada YouTube reguler, filter, jadi tidak ada penyaringannya, bebas konten apapun masuk pada YouTube reguler. Kemudian perbedaan dari fitur komentar dan live. Pada YouTube Kids, komentarnya itu dimatikan. Kemudian pada YouTube reguler, total bebas. Jadi komentar apapun itu masuk ke YouTube reguler. Begitu. Perbedaan selanjutnya adalah kontrol orang tua. Pada YouTube Kids, kontrol orang tua itu bertimer. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika anak menonton itu ada timernya, ada batasan waktunya begitu. Kemudian memblokir apa? Memblokir yang tidak pantas yang ditonton sama anak-anak. Matikan search. Kemudian pada YouTube reguler itu hampir tidak ada. Jadi semuanya itu bebas pada YouTube reguler ini. Perbedaan selanjutnya ada di fitur iklan. Fitur iklan ini pada YouTube Kids ditinjau manual. Jadi mana yang pantas untuk anak-anak, mana yang tidak, begitu. Pada YouTube reguler semuanya itu bebas iklan, maupun iklan buat orang dewasa, anak kecil,
kecil, mengenai kekerasan, mengenai apa saja itu masuk ke YouTube reguler begitu. Perbedaan fitur selanjutnya adalah fitur akses. Jadi fitur akses ini pada YouTube Kids itu aksesnya hanya yang disetujui saja. Pada YouTube reguler itu konten semua video YouTube. Jadi yang disetujui atau tidak semuanya itu masuk begitu. Fitur perbedaan selanjutnya adalah resiko anak. Jadi pada YouTube Kids ini resikonya sangat rendah. Pada YouTube reguler ini tinggi resikonya. Poin selanjutnya adalah dampak YouTube Kids bagi anak usia dini. Jadi YouTube Kids ini ada dampaknya ya, ada dampaknya dua. Yang pertama dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif pada YouTube Kids ini yang pertama adalah stimulasi kognitif dan bahasa. Stimulasi kognitif dan bahasa ini jadi tingkat berpikirnya anak itu akan mengembang, bahasanya pun akan meningkat. Yang kedua, dampak positifnya itu apa? Dampak positifnya itu mengembangkan motorik halusnya. Jadi melatih atau mendorong motorik halusnya anak dengan apa? Dengan meniru gerakan, dengan cara menggunting, menulis, menyobek-nyobek kertas. Dampak yang ketiga adalah pengenalan budaya dan diversitas. Jadi diversitas ini apa sih? Diversitas ini adalah keragaman begitu. Nah, dari dampak positif ini anak-anak mengenal budaya. Dari budaya adat, rumah adat maksudnya, rumah adat, kemudian makanan, kemudian lagu daerah begitu. Ketika anak ditontonkan, contohnya tontonan itu ada pada Diva dan series. Jadi di situ mengenalkan rumah adat Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah rumah joglo. Rumah joglo itu dari mana? Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian bentuk rumah apa lagi? Rumah gadang dari Sumatera Barat dan Minang begitu. Jadi anak-anak ini akan tahu, oh di Indonesia itu banyak loh rumah adat. Nah, itu adalah pengenalan budayanya. Dampak positif YouTube Kids selanjutnya adalah sarana regulasi emosi terstruktur. Jadi apa? Jadi YouTube Kids ini bisa membantu anak latihan mengatur emosinya. Selanjutnya kita bahas ada di dampak negatif YouTube Kids. Dampak negatif YouTube Kids yang pertama itu adalah resiko keterlambatan bicara dan interaksi sosial. Itu kan anak menonton, pasti anak itu akan terfokus pada tontonannya, bukan orang yang di sekitarnya. Jadi bahasanya itu akan minim begitu, karena dia fokus pada matanya yang ditontonkannya itu apa begitu. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah gangguan atensi atau pola tidur. Jadi pola tidurnya itu terganggu. Dampak negatif YouTube Kids selanjutnya adalah konten tidak tepat usia atau lolos filter. Jadi meskipun sudah difilter, sistem tidak 100% sempurna, tetap saja masih ada video kartun yang disisipkan dengan kekerasan dan instruksi yang berbahaya begitu. Contohnya bermain dokter-dokteran. Nah, di situ ada adegannya yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak-anak. Dampak YouTube Kids selanjutnya adalah konsumerisme iklan terselubung. Nah, dampak di sini banyak sekali yang terjadi pada anak-anak. Contohnya biasanya itu ketika anak menonton ada tayangan unboxing paket cek atau membeli mainan yang serba ungu. Jadi otomatis anak ini akan saya juga mau dong di kehidupan sehari-hari, saya mau membeli barang yang serba ungu. Jadi itu adalah tontonan yang bukan termasuk edukatif ya. Jadi itu hanyalah tontonan iklan begitu ya. Kemudian dampak negatif YouTube Kids selanjutnya adalah canduan dopamin digital. Nah, biasanya anak kalau sudah tahu HP, sudah ngerti HP, ini tidak bisa lepas. Kalau HP-nya diambil,
marah-marah, dinasehatin susah. Jadi itu sudah kecanduan. Poin selanjutnya adalah peran orang tua dan guru PAUD dalam pendampingan YouTube Kids. Kita bahas peran orang tuanya dulu ya. Peran orang tua di rumah. Yang pertama, sebagai kurator konten, bukan sekedar filter. Jadi tahu nih, orang tua harus memilih video mana yang bagus buat anaknya, mana yang baik, begitu. Kemudian peran orang tua selanjutnya adalah sebagai penegak aturan waktu dan tempat. Gitu. Contohnya begini, ketika anak selesai bermain terus tidak diberesin, maka buatlah aturan. Nah, minta tolong beresin dulu ya mainannya, baru boleh mainan HP, begitu. Jadi penegak aturannya itu seperti itu. Peran orang tua yang ketiga itu adalah sebagai mitra dialog, bukan polisi, gitu. Ketika anak menonton video, duduklah di sampingnya, ya kurang lebih sekitar 10 menit lah. Ketika dilihatkan tentang video, wah ada pesawat terbang nih, jadi diajak dialog, begitu, diajak dialog. Wah, kok pesawat bisa terbang ya? Nah, itu bisa juga menambah kosakata baru, mengembangkan kognitif anak gitu. Nah, peran orang tua selanjutnya yaitu adalah sebagai model literasi. Model literasi digital ini maksudnya apa? Maksudnya untuk mencontohkan pakai teknologi itu baiknya seperti apa. Jadi bukan hanya mencontohkan dalam perilaku saja, mencontohkan pakai teknologinya pun perlu. Nah, selanjutnya adalah peran guru PAUD di sekolah ya. Peran guru PAUD yang pertama adalah sebagai edukator untuk orang tua. Yang kedua adalah sebagai detektor dampak di kelas. Jadi guru bisa menjelaskan dampaknya seperti ini. Itu biasanya diakibatkan dari melihat YouTube. Peran guru selanjutnya adalah sebagai integrator media kurikulum. Itulah presentasi YouTube Kids dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.